Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi menjelang siang 4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 12 Mei 2024. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid An-Nur Tanah Kusir dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema nasihah li al-walidain fi tarbiyatil aulad, nasihat untuk orang tua dalam mendidik anak. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Mendidik anak atau pendidikan anak, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sangatlah banyak, dari mulai semenjak dahulu sampai sekarang. Hal ini karena pendidikan anak sangat diperhatikan di dalam agama Islam, karena anak adalah hasil usaha orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Di antara kitab-kitab yang bisa dibaca dan bagus, bermanfaat untuk pendidikan anak, terutama bagi para orang tua, yaitu di antaranya adalah Kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zain. Beliau ini orang Suria, Damaskus, kemudian pergi berhaji di Mekah, kemudian setelah itu tinggal di Mekah sebagai guru dan pengajar, dan akhirnya menulis buku-buku kecil yang bermanfaat. Di antara tulisan beliau
adalah kaifa nurabbi auladana, bagaimana kita mendidik anak kita. Juga buku yang lain yang berjudul Nidaun ilal Murabbiyat wal Murabbin wal Murabbiyat fi Tawjihil Banina wal Banat, yaitu ajakan kepada para pendidik baik laki-laki ataupun perempuan dalam mendidik anak laki-laki ataupun anak perempuan, dengan penulis yang sama, yaitu Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kemudian ada lagi kitab yang lain yang lumayan tebal. Kalau tadi dia buku ringkas kecil, yaitu diantaranya adalah Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, atau Al-Hadiyun Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, petunjuk Nabi dalam mendidik anak berdasarkan naungan Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk Nabi. Dan ini ditulis oleh seorang syekh terkenal, yaitu Fadilat Syekh Dr. Said bin Wahab bin Ali Al-Qahtani, yang menulis kitab Hisnul Muslim, buku doa kecil-kecil itu, yang sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa, di antaranya bahasa Indonesia. Nah, ini lumayan tebal bukunya, sekitar 340-an halaman, dan beliau panjang lebar membicarakan pendidikan anak. Di antaranya juga adalah buku yang menarik juga, yaitu Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, pendidikan anak sesuai petunjuk kenabian. Ini ditulis oleh seorang syekh di Mesir, yaitu Fadilat Syekh Dr. Muhammad bin Said Raslan hafizahullah ta'ala, masih hidup beliau. Dan ini juga menarik karena dalam buku ini menjelaskan wa bayanu huquqihim fil Islam, dan penjelasan tentang hak-hak anak dalam agama Islam. Kemudian juga kitab yang menarik juga adalah judulnya Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Ini hampir sama judulnya. Pendidikan anak berdasarkan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Ini ditulis oleh Fadilat Syekh Abdus Salam bin Abdullah As-Sulaiman, dan diberi kata pengantar oleh Fadilat Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, salah seorang ulama besar yang masih hidup dan termasuk anggota Majelis Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi. Ini juga kitabnya bagus, menarik untuk dipelajari. Ada kitab yang bagus juga, yaitu, dan ini baru saya baca di masjid yang lain, yang kajian saya rutin di Jakarta. Jadi ini sebenarnya jadwal kajian di masjid Puri Cinere ya, akan tetapi dan saya di Puri Cinere rutin, mungkin karena di sana ada kegiatan akhirnya dipindahkan ke sini. Biasanya yang jadwal saya berkeliling itu hari Sabtu jam 10. Jadi saya datang ke Jakarta setiap pekan kedua dari Kamis sampai hari Ahad. Kebanyakan rutin, dan kebanyakan kalau sudah rutin baca kitab. Karena orang yang sudah ngaji tidak suka lagi untuk kajian-kajian tematik. Baca kitab, membaca kitab dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Dan itu yang menghasilkan ilmu yang mumpuni. Ilmu yang mumpuni. Ya. Maka kalau seandainya ada ustadz-ustadz rutin di sini, ajak baca kitab. Baca kitab ilmu tertentu, yaitu dari dasar sampai tinggi. Entah itu materi berkaitan dengan pelajaran akidah, atau pelajaran fikih, atau pelajaran muamalah, atau pelajaran adab dan akhlak. Dan pengajian-pengajian yang baca kitab itu yang menghasilkan sekali lagi ilmu yang mumpuni, yang tidak mudah goyang dengan syubhat-syubhat dan syahwat-syahwat. Yaitu kitab kecil 40 halaman saja, Asyru Rakaiza fi Tarbiyatil Abna.
10 pilar dalam mendidik anak. Ditulis oleh Fadilat Syekh, guru besar akidah di IU, Islamic University of Madinah, dan juga guru besar akidah di Masjid Nabawi, Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Dan ini kitab menarik. Ini baru pekan ini saya mulai di masjid yang lain. Ini juga bagus. Kenapa saya sebutkan ini? Artinya gini, kita belajar dan ngajar itu harus berdasarkan yang kita pelajari, dan buku-buku yang kita pelajari bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ilmu yang kita ajarkan bermanfaat untuk kaum muslimin, kemudian bisa kita pertanggungjawabkan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adapun tema kajian kita sekarang ini adalah nasihat. Nasihat dari beberapa kitab yang saya sebutkan tadi, nasihat untuk mendidik anak.
Bentar ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Ujian yang kalau tidak lulus bisa membinasakan orang tua. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, lihat di dalam tafsirul Qur'anil Azim, beliau mengatakan ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum, yang artinya anak adalah ujian, tes dari Allah untuk kalian wahai para orang tua. Id a'taqumuha, ketika Allah memberikan anak-anak kepada kalian, liyu'lam, agar diketahui, atashkurunahu 'alaiha wa tuti'unahu fiha am tashtaghiluna biha anhu. Apakah dengan anak tersebut kalian bersyukur kepada Allah atas keberadaan anak yang akhirnya kalian taat kepada Allah, atau kalian tersibukkan dengan anak tersebut? Nah, itu dia. Gara-gara anak. Dan memang ada sudah penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, gara-gara anak orang tersibukkan dari ketaatan. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dari sahabat Nabi Al-Aswad ibn Khalaf, dan dari riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Nabi Khawlah bin Hakim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal walada mabkhalah, anak itu bisa menjadikan orang tua bakhil. Ya, kita nih, saya punya anak 4, 2 laki 2 perempuan. Gara-gara anak kita bisa bakhil kepada orang tua, karena mikirin anak. Gara-gara anak kita bisa bakhil kepada adik kakak, karena mikirin anak. Nah, itu namanya hati-hati, jangan sampai anak menjadi fitnah. Apa arti fitnah? Fitnah bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah tuduhan tanpa bukti, itu kan fitnah. Tapi fitnah di sini adalah yang menghantarkan kepada kehancuran, kerusakan, ketidaktaatan. Jangan sampai. Dan sudah dijelaskan, memang anak bisa menghancurkan orang tua. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, innal walada mabkhalah, sesungguhnya anak bisa menghantarkan sifat bakhil kepada orang tua. 1, majbanah, anak bisa menghantarkan sifat pengecut kepada orang tua. Mau berjihad, mau beramal saleh, tidak jadi karena teringat anak. Kalau saya mati, siapa yang akan ngurus anak saya? Kalau saya ikut, misalkan ada ikut relawan-relawan gitu ya, untuk kemanusiaan. Kalau saya ikut lalu mati tengah jalan, siapa yang akan ngurus anak saya? Majbanah, gara-gara anak orang tua menjadi juben. Apa juben? Yaitu pengecut. Yang ketiga, majhalah, gara-gara anak orang tua menjadi hilang akalnya. Nah, itu kan banyak. Gara-gara anak orang tua hilang akal, akhirnya nyuri untuk kepentingan anak, akhirnya berbuat kriminal untuk kepentingan anak, hilang akalnya gara-gara anak. Yang keempat, mahzanah, gara-gara anak akhirnya orang tua sering sedih, sakit. Ketika anak sakit dia sedih, ya. Kemudian sedih ketika anaknya tidak dapat pekerjaan, tidak lulus, tidak sesuai dengan keinginannya, sedih. Nah, ini yang dimaksud tadi. Anak adalah ujian dan ikhtibar, tes dari Allah agar kita orang tua bersyukur dengan keberadaan anak sehingga taat kepada Allah atau tidak, atau malah tashtaghiluna biha anhu wa ta'tabuna biha minhu. Kalian tersibukkan dengan anak dari taat kepada Allah,
Kalian melanggar maksiat gara-gara anak. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Begitu juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wah, ini lebih keras lagi ayatnya. Wahai orang beriman, sesungguhnya dari harta dan anak kalian adalah musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka. Ya, jadi anak itu anugerah yang patut disyukuri agar kita bisa bersabar. Hakikatnya yang kedua adalah anak itu perhiasan, kita berbangga dengannya, tapi ingat jangan sampai menjadi sumber kesengsaraan, malapetaka bagi orang tuanya. Imam Ibnu Mujahid rahimahullah taala. Imam Mujahid ini seorang ahli tafsir di generasi tabi'i. Ya. Disebutkan tafsirannya dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan apa maksudnya sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Apa maksudnya? Kata beliau, yahmilur rajul ala qati'atir rahim. Seorang suami, seorang bapak, seorang laki-laki, dia bisa memutuskan hubungan rahim dengan rahimnya. Au ma'siyati rabbih, dia bisa bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala yastati'u ar-rajul ma'a hubbi illa an yuti'a. Gara-gara anak yang dia cintai, maka dia harus taat kepada anak tersebut. Akhirnya dia memutuskan hubungan rahim, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Nah, ini hati-hati. Kita terputus hubungan rahim kita dengan kakak adik kita gara-gara anak. Nah, ini masuk ke dalam ayat ini. Bahkan bukan hanya kepada adik kakak, pada orang tua kadang. Ya. Gara-gara anak akhirnya memusuhi orang tua. Si orang tua ini memusuhi orang tuanya, kakeknya si anak. Nah, ini hati-hati. Dan saya berpesan pada ikhwah yang pernah ngaji, dan saya sudah 3 kali datang ke sini ya, yang ngaji sama saya harus dekat dengan rahim. Karena wallahi, demi Allah, tidak ada amalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menyegerakan siksanya di dunia seperti memutuskan hubungan rahim, disertai dengan siksa di akhirat. Kan konsepnya sebenarnya begini, kalau ada orang bermaksiat kemudian dapat siksa di dunia, berarti nanti di akhirat tidak ada siksa. Itu konsepnya seperti itu memang. Tapi khusus untuk memutuskan hubungan rahim enggak. Dia tersiksa di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tersiksa di akhirat. Saking buruknya memutuskan hubungan rahim, dan itu biasanya terjadi karena anak. Ya, hati-hati. Biasanya terjadi karena anak. Kenapa? Karena orang tua sangat mencintainya. Ini rahasia ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih ia cintai daripada orang tua, anak, dan seluruh manusia. Kenapa disebutkan dua ini, orang tua dan anak? Karena dua orang inilah yang paling dicintai oleh seorang manusia, orang tua dan anak. Tapi ketika berhadapan dengan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus dikalahkan. Meskipun mereka berdua orang yang paling kita cintai, tapi sekarang urusannya berhadapan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati yang sangat sayang sama anaknya. Akibatnya menjadi anak durhaka. Durhaka kepada kakek sang anak, yaitu bapak kita, ibu kita. Gara-gara anak. Ini hakikat yang kedua. Hakikat yang ketiga dari anak, anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orang tua sampai selesai. Selesai itu antara dua, imma orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal dunia.
Orang tua adalah anak adalah amanah di pundak orang tua, wajib dijaga. Meskipun anak kita anak perempuan kemudian dipersunting oleh seorang laki-laki menjadi istrinya, maka orang tua tetap wajib menjaga amanah yang ada pada anak tersebut meskipun anak perempuan sudah jadi istri orang. Apa amanah yang dimaksud? Amanah yang dimaksud disebutkan oleh Allah, oleh Rasul SAW dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia ke Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Fitrah inilah amanah. Apa fitrahnya? Tauhid, taat kepada Allah. Itu fitrahnya anak yang harus dijaga oleh orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajahmu untuk beramal kepada Allah secara lurus, yaitu tauhid. Fitratallah, itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Makanya Pak, mohon maaf ini, kalau ada anak gara-gara cinta murtad, maka mau tidak mau, sadar tidak sadar, penyebab paling pertama dan utama siapa? Apa dalilnya? Karena fa tadi, fa abawahu, fa disebut dalam bahasa nahwu namanya fa'us sababiyah, fa penyebab. Maka penyebab utama adalah orang tuanya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka hati-hati, ini amanah yang harus kita jaga. Nggak apa-apa Pak, capek di dunia, asalkan kita di hadapan Allah kelak saat hisab mudah. Ya, saat hisab mudah. Anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orang tua sampai selesai. Selesainya imma orang tuanya meninggal atau anaknya yang meninggal. Amanahnya apa? Fitrah, tauhid, dan taat kepada Allah. Ya. Dan subhanallah Pak, ini saya gabungkan dengan pengalaman-pengalaman jadi pimpinan pesantren ya. Memang sekuat apapun, sebagus apapun pendidikan di pesantren, peraturannya, kalau orang tuanya tidak bekerja sama dengan lembaga pendidikan tersebut, maka tidak akan bermanfaat dimasukkan ke pesantren. Saya beri contoh ya Pak. Di pesantren kita biasanya mendidik anak-anak perempuan kita dengan 8 syarat pakaian yang sesuai dengan syariat. 1, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Bahkan wajah dianjurkan untuk ditutup. 2, lebar, tidak ketat. 3, tebal, tidak tipis. 4, tidak menyerupai pakaian laki-laki. 5, tidak menyerupai pakaian wanita kafirah. 6, tidak memakai minyak wangi yang tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. 7, bukan pakaian yang indah menawan sehingga kalau dipakai laki-laki sangat bersyahwat kepadanya. 8 adalah bukan pakaian syuhrah. Itu sangat ketat kita lakukan. Tapi ketika hari Ahad misalkan boleh pulang atau pas liburan, ya, ini pernah kejadian masalahnya yang saya ceritakan ini nyata. Sesudah begitu ketat kita secara peraturan, kemudian kita jelaskan juga secara dalil, kemudian juga kita nasihati dengan persuasif, dengan baik-baik sang santri tersebut, bukan hanya ditegakkan peraturan, kalau melanggar dihukum, tidak, secara persuasif dari hati ke hati, sehingga sang anak paham, oh pentingnya menjaga jilbab, pentingnya menjaga kesucian, keperawanan, kegadisan, kemaluan, jangan sampai terenggut tanpa kebenaran. Akhirnya dia mengerjakannya. Tapi ketika pulang, entah itu pulang hari Ahad, entah itu liburan panjang, maka jangankan 2 hari, 3 hari, sebulan, enggak. Sorenya dia keluar
dia sudah memakai pakaian-pakaian yang seperti pakaian wanita-wanita yang tidak belajar agama seperti ini. Ya, yang sekarang lagi ramai cuma diletakkan diletakkan kain pasmina di atasnya kemudian dililit di lehernya. Kan lagi ramai kan itu. Dan itu mohon maaf berdasarkan penafsiran dari Muqatil bin Hayyan, itulah gaya dandanannya wanita jahiliyah. Annaha tulqil khimara ala ra'siha, dia meletakkan khimar di atas kepalanya. Wala tashudduhu, dan dia tidak ikat di sini di bawah dagunya. Fayuwariya qalaidaha wa qurutaha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha. Thumma ammat dzalika fi nisa'il mu'minat. Yang artinya, kata Muqatil bin Hayyan, silakan cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Kata beliau, yang namanya berdandan ala wanita jahiliyah adalah seorang perempuan meletakkan kain di atas kepalanya, tidak dia ikat di sini, akhirnya kelihatan antingnya, kelihatan kalungnya, kelihatan lehernya, seluruhnya terlihat. Kemudian itu dilakukan wanita jahiliyah, lalu tersebar di tengah kaum muslimat. Nah, itu padahal yang 1 tahun kita didik, tapi sorenya ketika dia pulang liburan tidak diperhatikan oleh siapa? Orang tua. Jadi intinya ada pada siapa? Orang tua. Jangan salahkan ininya salahkan lembaga pendidikannya. Bahkan santri saya ada cerita, Ustadz, saya pas liburan dibawa oleh orang tua. Kemana? Nonton di bioskop. Mantap, saya bilang. Capek-capek kita untuk mendidik anak agar menjaga adab dan akhlak Islami. Ada lagi kejadian menarik. Ini saya ceritakan ini agar Bapak paham betul bahwasanya penyebab utama dari dari penyimpangan sang anak adalah siapa? Orang tua. Contoh misalnya, jadi kita liburan nih, liburan panjang Ramadan kemarin, barusan kejadiannya Ramadan kemarin. Kemudian sudah liburan kan pagi, jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, silahkan dibawa. Mereka sudah, para orang tuanya sudah dengar dari saya masukan-masukan, karena kita khawatir 1 bulan liburannya. Kalau liburan pesantren kita, kalau liburan Ramadan ini Idul Fitri 15 hari sebelumnya, 15 hari setelahnya, 1 bulan. 1 bulan itu mengembalikan jiwa kepesantrenannya, santrinya, berat itu. Tapi karena itu hak mereka untuk libur, kita kasih. Pagi mereka keluar, masuk ke dalam rumah mereka masing-masing. Karena ada santri yang dekat dengan pesantren, mungkin dia tidak punya teman kan. Santri memang nggak punya teman di rumahnya, karena temannya di pesantren semua. Maka dia asar kembali lagi ke pesantren, tapi dalam keadaan potongan rambut yang terlarang secara Islam dan secara peraturan pesantren. Coba yang bertanggung jawab paling pertama siapa di sini? Orang tua. Kita peraturan di pesantren sini 2 cm, sini 3 cm. Ya, jadi nggak ada yang aneh-aneh, sini 2 cm, sini 3 cm, selesai. Semua bentuk kepala, mau lonjong, mau bulat, mau segi 4 kepalanya, pokoknya 2 cm, 3 cm, selesai. Pulang asar sholat di sini, asar sholat di masjid pesantren, dalam keadaan sini sudah pitak habis, pitak habis, yang dilarang oleh syariat, pitak habis. Itu pun ketika saya mau datangin, langsung kabur dia. Karena dia tahu bahwa Ustadz Ahmad pasti mempertanyakan, mana rambutmu? Saya cuma ingin bertanya saja. Karena ketika dia sudah dijemput oleh orang tuanya, pindah tugas dong, dari lembaga pendidikan kepada orang tua. Nah, ini hati-hati Bapak. Ya,
Ini pelajaran hakikat yang ketiga dari anak. Anak adalah amanah, dan oleh sebab itulah amanah tersebut harus dijaga. Dan amanah anak adalah bertauhid, taat kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai kita menjadi orang tua penipu. Apa penipu? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashil ra'iyati illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang hamba diberikan kepemimpinan untuk mengurus orang-orang yang di bawahnya. Ya, ini umum berarti, mau pemimpin negara, pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, pemimpin kecamatan, pemimpin desa, pemimpin keluarga yang paling sedikit. Ketika pemimpin tersebut meninggal dalam keadaan dia dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya. Menipu orang-orang yang dipimpin. Maka balasannya, ancaman siksanya, diharamkan atasnya surga. Nah, ini bahayanya, Pak. Yang kita kasih ke orang anak-anak kita apa? Bacaan, tontonan, ya. Kami di pesantren punya peraturan, anak-anak santri yang pulang berlibur, peraturannya boleh megang HP hanya 3 jam per hari. Yang dilepas daripada itu akan kena hukuman lebih daripada itu. Dan mereka jujur, walhamdulillah, itu sebuah kebagusan. Ketika pulang mereka ditanyai, ayo ngaku saja siapa yang lebih. Saya Ustaz. Ada kejadian yang mana pemikiran orang tua santri tidak mendukung peraturan pesantren. Apa itu? Dia biarkan anaknya berjam-jam habis waktunya dengan HP-nya, melihat apa saja, baik yang mubah sampai yang terlarang. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Hati-hati, jangan jadi orang tua penipu. Makanya saya pernah dulu mengisi kajian dengan judul orang tua zalim. Kalau anak bisa durhaka, orang tua bisa zalim. Seperti apa? Orang tua yang menipu, memberikan kepada anak hal-hal yang merusak sang anak. Apalagi dia di pesantren menghafal Quran. Dan hafalan Al-Quran tidak bisa dicampur dengan musik, dengan nyanyian, dengan game-game online yang ada musiknya. Ya. Apalagi kalau seandainya anak-anak kita, ini perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak, nonton di YouTube orang main game online. Apa bahayanya? Ayo, saya kasih pertanyaan kepada bapak. Anak kita atau kita nonton di YouTube orang yang sedang live game online. Apa bahayanya? Paling pertama, coba saya minum dulu deh. Apa bahayanya? Ada yang tahu? Bahayanya buat jangan kita, jangan anak kita aja berbahaya. Muncul iklan yang berbau porno, atau pemainnya malahan yang tidak memakai. Oke, itu satu. Yang lain? Meniru perbuatan. Seperti apa menirunya? Jadi bermain juga. 2, oke. Bahasanya kasar. Kami di pesantren salah satu pelanggaran berat. Kita di pesantren punya 7 pelanggaran berat. Yang kalau santri melanggar itu tidak butuh lama. Kita nggak perlu interogasi lama. Panggil orang tuanya, silakan. Ambil anakmu. Salah satunya adalah berkata kasar, kotor. Anjing, menjerit, anjing. Itu nggak ada di pesantren. Kenapa ketika dia pulang bawa itu?
maka jangan jadi orang tua penipu. Saya sedih kemarin waktu dari Banjarmasin, kita di bandara, kemudian sampai Jakarta. Ada anak kecil kayak anak-anak begini, mudah-mudahan Allah menjaga seluruh anak kita. Dikalungi HP. Dikalungi HP. Siapa yang bisa menahan dia untuk melihat apapun di media sosial? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan yang lalu ketika anak-anak saya yang dari pesantren dia liburan, saya sudah dalam hati mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bikin prestasi. Bagaimana mereka bisa happy tetap di rumah, tetap happy dengan pekerjaannya, tapi tidak megang gadget apapun selama liburan selama 25 hari. Alhamdulillah. Bisa kok. Mereka nyaman hidupnya, bisa. Masih banyak cara yang lain yang kita bisa beraktivitas, mereka juga bisa happy, bisa nyaman tanpa harus kita menjadi orang tua yang apa tadi? Orang tua penipu yang zalim. Dan ancamannya berat. Dan ingat para ikhwah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki baik statusnya sebagai suami, bapak, dia adalah pemimpin atas orang yang di bawah tanggung jawabnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata terhadap hadis ini, beliau mengatakan yus'alul walidu an waladihi qabla al-walad an walidihi. Orang tua akan ditanya tentang anaknya sebelum anaknya ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Kalau dulu Pak, ada dus sebelum ada media sosial ini kan, ada dus, bahasa Arab itu dus. Dus itu artinya parabola. Ya. Biasanya yang diluaskan rezekinya beli parabola, kemudian dapat channel-channel macam-macam untuk nonton. Ya toh? Kita yang menengah ke bawah ini ya cuma ngelihat yang nasional saja gitu. Dan parabola itu mendatangkan semua seperti media sosial sekarang. Semua yang baik, yang buruk, bahkan sampai kategori sampah bisa dilihat. Maka ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, contoh orang tua penipu yang dia meninggal dan menipu anak istrinya adalah yang mendatangkan dus parabola ke dalam rumahnya. Oh, bagaimana zaman sekarang? Semua bisa ditonton. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ini hakikat anak yang ketiga di dalam agama Islam. Yang keempat, hakikat anak yang keempat dalam agama Islam adalah kesolihan orang tua sangat menjamin anak di dunia dan di akhirat. Kesolehan orang tua sangat menjamin sang anak di dunia dan di akhirat. Kita tahu bahwa di sekitar kita ada istilah insuren. Apa arti insuren? Asuransi, jaminan. Insuren itu kan artinya jaminan. Ada jaminan kesehatan, jaminan pendidikan anak, jaminan tenaga kerjaan, jaminan. Saya sekarang berbicara tentang jaminan untuk anak. Bukankah sesuatu yang sangat kita pikirkan, selain sekarang kita memikirkan bagaimana memberikan sandang pangan kepada sang anak, kepada istri, tapi kita juga memikirkan kalau seandainya saya mati, nanti anak saya siapa yang ngurus? Kan gitu, ya. Makanya ada sebagian istri berkata, "Hei, suami, jangan mati duluan. Nanti kalau mati siapa yang ngurus kita?" Ya. Kemudian sang istri mengatakan juga, "Saya nggak mau mati, anak saya banyak.
Siapa yang ngurus nanti? Masih kecil-kecil lagi. Yang selalu ada dalam pikirannya adalah jaminan sang anak. Dan jaminan yang paling kuat untuk sang anak bukan hanya urusan agama, ibadahnya, bukan urusan akhiratnya saja, tapi urusan dunia adalah kesolehan orang tua. Apa dalilnya para ikhwan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidar fakana li ghulamain yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihan. Yang artinya, adapun rumah yang mau roboh, maka rumah tersebut diperbaiki oleh Nabi Khadir. Ya, ini dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Yang pertama cerita Ashabul Kahfi, yang kedua cerita 2 petani kafir dan muslim, yang ketiga cerita Nabi Khadir dan Nabi Musa, yang keempat cerita Raja Dzulqarnain. Nah, ini cerita yang ketiga antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Dan yang benar namanya adalah Khadir. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Ya. Khadir namanya. Nah, Nabi Khadir dan Nabi Musa datang ke sebuah kampung. Dan biasanya kalau orang datang ke sebuah kampung ingin menginap di kampung tersebut, tidak ada pilihan kecuali menginap di rumah orang kalau diizinkan, menginap di masjid kalau diizinkan, atau menginap, kalau tidak diizinkan dua-duanya, menginap di kebun. Dua nabi ini datang ke sebuah kampung, orang kampung tidak tahu kalau itu dua nabi. Ingin minta izin nginap, tidak diizinkan. Akhirnya mereka pergi ke kebun. Di tengah perjalanan mau ke kebun, mereka melihat rumah ada yang mau rubuh. Nabi Khadir alaihissalam berinisiatif untuk memperbaiki rumah tersebut sampai tegak kembali. Nabi Musa alaihissalam tidak sabar bertanya kepada gurunya Nabi Khadir, "Lau takhatta alaihi ajran." Kenapa engkau perbaiki rumah tersebut? Kita sudah tidak dikasih tempat inapan, kemudian engkau berbuat baik kepada mereka, kenapa tidak minta upah saja kepada mereka? Dijelaskan oleh Nabi Khadir kenapa memperbaiki rumah tersebut. Amal jidar, adapun rumah yang aku perbaiki, fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, maka rumah itu dimiliki oleh 2 anak yatim di kota tersebut. Anak yatim pengertiannya apa, Pak? Anak yang meninggal bapaknya dan dia sebelum balik. Kalau sudah balik berarti keyatimannya terangkat. Ya, tidak seperti kakek-kakek yang mengatakan, "Hei cucu-cucu, sini zakatnya semua. Saya ini yatim piatu." Enggak, yang namanya yatim itu kalau sudah balik sudah terangkat keyatimannya. Ya. Ini sedikit menyimpang. Kalau saya sedang ceramah tentang sihir, saya sering bawakan contoh ini. Salah satu buruknya dukun adalah senantiasa ingin ngambil harta dari pasiennya dengan cara bagaimanapun, dengan cara menipu, yang penting dia dapat harta. Di antaranya ada seorang dukun gadungan palsu berkata kepada pasiennya, "Saya bisa menemukan suami ibu yang selingkuh, di mana dia sekarang dan siapa selingkuhannya. Tapi saya perlu untuk sesaji." Apa itu? "Bawakan kepada saya tikus." Wah, banyak di rumah, gampang. Tapi bukan sembarang tikus, tikusnya yatim. Kalau tikus yatim kan kita harus mengetahui ini umurnya berapa, sudah balik belum, mati bapaknya kapan, kan? Nah, itu intermezzo lah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lalu itu rumah dimiliki oleh 2 anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Di bawah rumah tersebut ada harta emas tersimpan. Ya, yang dimiliki oleh 2 anak yatim tersebut.
yang merupakan jaminan dari orang tuanya. Fa'arada wa kana abuhuma salihan. Nah, ini yang jadi inti pendalilan. Dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Baik. Dua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Nanti kalau sudah balik, Allah ingin mengeluarkan emas tersebut sebagai bekal untuk anak yatim tersebut hidup. Paham ceritanya? Baik. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi ahli tafsir, beliau menafsirkan ayat ini. Kata beliau, fihi dalilun ala anna ar-rajula salih yahfadhu fi dzurriyyatihi. Yang artinya, di dalam hadis ini bahwa menunjukkan bahwa orang tua yang saleh menjamin, menjaga anak keturunannya. Wa tashmalu barakata ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Nah, ini penting. Beribadahnya orang tua menjadi berkah buat anaknya. Pak, anak-anak kita sekarang yang hari ini mungkin dia kawan di mana, berteman dengan di mana, bisa dijaga oleh Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Makanya Sufyan bin Sa'id atau Sa'id bin Musayyib mengatakan, inni la azidu fi salati liwaladi. Aku sering nambah jumlah solat sunnah hanya sekedar ingin berkah ibadah ini agar menjaga anakku. Bapak kira, ibu kira, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh pada waktunya berjamaah bagi laki-laki terutama, itu tidak merupakan berkah untuk anak? Sangat merupakan berkah. Sangat menjaga sang anak. Bapak kira bacaan Al-Quran Bapak itu tidak sangat berpengaruh kepada anak? Sangat berpengaruh. Apalagi anak-anak yang jauh dari kita, jauh dari pengawasan kita. Zikir pagi sore, ya. Nah, ini ilmunya berarti sudah mengetahui ya. Tinggal pengamalnya nanti kalau sudah pulang dari ke rumah masing-masing. Ya. Ibadah orang tua sangat menjadi berkah, jaminan untuk anaknya. Sholat malam orang tua, sholat witir orang tua, zikir, istighfar orang tua. Ketika seperti ini kan Rasulullah SAW sering beristighfar 70 kali minimal. Itu sangat mempengaruhi orang tua, anak-anak. Sangat menjamin untuk anak. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir. Fihi dalilun ala anna ar-rajula as-salih yahfadhu fi dzurriyyatihi. Di dalam cerita tadi ada dalil bahwa orang tua yang saleh menjaga keturunannya, anak-anaknya. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Berkah ibadahnya orang tua akan dirasakan oleh anaknya. Saya Pak punya santri sekitar 240-an santri, laki-laki perempuan. Kadang habis subuh kan mereka halaqah tahfidz Quran gitu. Kadang ada santri dia nggak ngantuk, cuma pandangannya ke depan, pikirannya kosong. Ya ini anak nggak boleh kita marahin nih. Panggil, ada apa kamu? Kenapa? Saya mikir bapak saya Ustaz. Tadi kemarin saya lihat bapak saya sedang bertengkar dengan ibu saya. Itu anak-anak sangat berpengaruh. Kesolehan orang tua sangat mempengaruhi anak. Itu susah dijelaskan dengan ilmu matematik, fisika, nggak bisa. Itu berkah. Berkah namanya. Bahkan yang lebih menarik lagi, perhatikan baik-baik. Abdullah bin Abbas berkata, hafidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim tersebut ketika sudah balik dijaga disebabkan kesolehan orang tuanya. Walam yudhkar lahuma salahun. Dan ternyata orang tua, misalkan ini 2 anak yatim, orang tuanya tidak terkenal dengan kesolehan. Lalu siapa yang soleh?
Wa taqaddama annahu kana al-abu sabiq. Ternyata yang soleh kakeknya yang nomor 7. Berarti apa, Pak? Orang tua yang soleh akan menjamin anak cucunya selama 7 turunan. Ya, Pak, jadilah orang tua yang soleh. Kesolehan orang tua sangat menjamin untuk anak. Anak terjaga dari pergaulan yang aneh-aneh. Kan kita terkadang melihat ada publik figur setelah belajar di luar negeri kemudian buka jilbab. Ya jangan salahkan orang yang di sana. Tetapi coba perbaiki kita hubungan kita dengan Allah. Man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Bahkan saya bisa katakan trik ini perbaiki hubungan dengan Allah itu bisa menghilangkan sihir. Benar-benar perbaiki hubungan Allah. Sholatnya, puasanya, qabliyah ba'diyahnya, zikirnya, zikir pagi, zikir sorenya, baca Quran, perbaiki hubungan dengan Allah. Lihat berkah yang didapati oleh sang anak. Itu bisa menghilangkan sihir walaupun kita tidak dapat buhulnya. Karena salah satu cara untuk menghilangkan sihir adalah mendapati buhul. Itu cara paling mujarab. Tapi ada satu lagi, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita berdoa merengek-rengek seperti rengeknya anak kecil yang ingin minta sesuatu tidak dikabulkan oleh orang tuanya? Lazat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazat baca Quran. Berzikir kepada Allah sendirian sampai menangis. Perbaiki hubungan. Itu tidak gratisan, ada berkahnya. Tidak sia-sia, ada berkahnya. Untuk istri mudah diatur. Kadang-kadang ada sebagian istri dinasihati sekali, dia balas nasihat 100 kali. Itu nggak usah aneh-aneh, suami nggak usah aneh-aneh, cukup banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi pada diri suami haibah, wibawa, yang dia akan mendengar perkataan suami. Orang tua yang mendapati anaknya sudah dewasa belum pakai jilbab, anaknya sudah mulai pacaran, dilarang susah, marah-marah dan seterusnya. Maka perbaiki hubungan dengan Allah. Karena Allah muqallibal qulub. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hakikat anak adalah semua hidayah baik untuk orang tua ataupun untuk anak di tangan Allah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbab, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. La sa'adah illa bi ta'atillah wa la ta'ah illa bi'auni minallah. Berkata Fadilat Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi, beliau mengatakan tidak ada kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah, dan tidak ada ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka mintalah sama Allah. Dan inilah rahasia penghambaan diri, yang mana ayatnya minimal 17 kali sehari kita baca. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu beribadah, ya Allah. Tapi ibadah ini kami nggak bisa kerjakan kecuali hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, adapun nasihat itu tadi mukaddimah ya Pak ya, 1 jam lebih mukaddimah doang ya.
Itu mukaddimah. Nasihatnya ada beberapa nasihat, ringkas saja karena sudah waktu ya. Yang pertama, nasihat saya adalah untuk mendidik orang tua. Ini dalam urusan pendidikannya ya. Yang pertama, didiklah paling pertama tentang akidah tauhid yang benar. Dan ini adalah warisan para nabi, para rasul dan orang-orang saleh. Ya. Antum perhatikan para nabi dan para rasul, dakwah mereka senantiasa pertama kali adalah tauhid. Misalkan Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Tauhid. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang berserah diri kepada Engkau. Tauhid. Nah, Nabi Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Ismail. Ismail dulu ya. Dari Nabi Ismail nanti turun Nabi Muhammad SAW. Di atas Nabi Ibrahim ada sekitar 5. Nabi Adam, Nuh, Lut, Hud, Saleh, 5. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim 6. Dari Nabi Ibrahim ini sekitar berapa? Nabi Ibrahim 6, 19 keturunan Nabi Ibrahim. Makanya beliau disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim mempunyai anak 2, Ishak, Ismail dengan Ishak. Ishak dari keturunan apa? Dari keturunan Ismail mempunyai keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah 6, berarti tambah 2, 8. Nah, berarti Ishak 9. Ya. 25 kurang 9 berarti berapa? Hah? 16. 16 adalah keturunan Ishak. 16 nabi dan rasul adalah keturunan siapa? Ishak. Nah, para ikhwah yang menarik, Ishak mempunyai anak namanya Ya'qub. Ya'qub punya anak namanya Yusuf. Semuanya ini diajari tauhid. Buktinya apa? Coba perhatikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala bani ma ta'buduna min ba'di qala na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid wa nahnu muslimun. Yang artinya, apakah kalian menjadi saksi saat Nabi Ya'qub meninggal? Nabi Ya'qub tadi keturunannya bagaimana? Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Adam terus ke atasnya. Berarti kata Nabi Ya'qub saat mau meninggal, dan dia punya anak-anak banyak yang disebut dengan Al-Asbat, yang seluruhnya menjadi nabi. Al-Asbat itu. Nabi Ya'qub berkata ketika mau meninggal, wahai anak-anakku, jika aku meninggal, kalian beribadah kepada siapa? Anak-anaknya bagaimana jawabannya? Kami beribadah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan yang satu. Tauhid. Tidak mungkin anaknya bisa menjawab dengan jawaban yang benar tentang tauhid kecuali mendapatkan ajaran dari siapa? Dari orang tua. Tadi kita katakan Ibrahim mengeluarkan anak Ishak, Ya'qub, Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin saya belum baca lebih dalam lagi. Nabi Yusuf alaihissalam mungkin terpisah dengan bapaknya Ya'qub sekitar umur 10-an tahun lah, belasan tahun. Kenapa? Karena dilakukan kezaliman oleh
saudara-saudaranya kepada Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Dibuang ke dalam sumur kering, kemudian dibawa oleh musafir, dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak. Terpisah dari bapaknya, Yakub dan Yusuf terpisah dari bapaknya dalam keadaan si Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil. Dan semenjak itu beliau tidak dapatkan ajaran lagi. Tapi ajaran Nabi Yakub semenjak kecil beliau dapatkan dari Nabi Yusuf mendapatkannya dari Yakub. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim masuk ke dalam penjara gara-gara kasusnya dengan perempuan. Maka ketika di penjara beliau mengatakan, "Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Aku meninggalkan suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Lihat. Dan aku mengikuti ajaran nenek moyangku Ibrahim, Ishak, Yakub. Kenapa tidak disebutkan Ismail? Karena bukan bapaknya. Ibrahim, Ishak, Yakub. Kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Ajaran apa? Tauhid. Ini menunjukkan dari mulai semenjak dini diajarkan tauhid. Nabi Muhammad SAW ketika membonceng Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika Rasul SAW wafat umurnya baru 13 tahun lah sekitar itu. Bahkan beliau tidak ikut perang Badar. Beliau tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Karena umurnya masih di bawah, belum 15 tahun. Ya. Ketika dibonceng, Rasul SAW berkata apa? Ya gulam, wahai gulam. Gulam itu adalah umur anak dari 0 sampai sebelum 10. Inni u'allimuka kalimat. Aku ajari engkau beberapa prinsip hidup. Apa prinsip hidup yang diajari? Tauhid. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah, jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Ini nasihat pertama Pak dalam mendidik anak. Ajari tauhid dari mulai semenjak sekarang. Dan ingat, mengajari tauhid salah satunya adalah mengajari bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, maka hanya Allah yang berhak kita meminta kepadanya. Kemudian ajari juga tauhid, maksudnya adalah ajari bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur, Maha Mengetahui. Maka jangan sampai seseorang tidak merasakan diawasi oleh Allah. Lihat Luqman alaihi salam, seorang hamba Allah yang saleh. Ketika mengajari anaknya tentang tauhid bagaimana? Mengajari tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya bunayya, wahai anakku sayang, innaha in takum mithqala habbatin min khardal aw takum fi sakhrah aw fis samawati ya'ti biha Allah. Kalau seandainya ada sebuah biji di dalam batu, di dalam tanah, dari langit, maka Allah akan bisa mendatangkan. Artinya apa? Jangan berbuat zalim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha. Makanya saya sering sekali Pak ngajari anak di rumah, Abdullah jangan pernah dusta, karena Allah tahu. Jadi bukan sebagai peraturan, tapi dikaitkan dengan tahu. Allah tahu. Abah nggak tahu, Allah tahu. Lalu saya ancam, kalau kamu berdusta, Abah tidak akan percaya lagi selamanya. Itu yang dia pegang. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Orang beriman tidak berdusta. Ajari anak, bukan hanya sekedar tauhid ibadah, maksudnya dia berdoa kepada Allah saja, mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, enggak. Ajari anak untuk merasa diawasi, terutama di zaman sekarang. Susah kita ngawasi Pak anak.
Susah kita ngawasi anak. Karena kita mata terbatas, tangan terbatas, kaki terbatas, pengetahuan kita terbatas. Tapi kalau dia mempunyai muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, itu yang luar biasa. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, menjadilah untuk sukses dalam mendidik anak, jadilah orang tua yang suri tauladan bagi anakmu dalam segala hal, dalam akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Saya beri contoh ya Pak. Misalkan saya pernah kerja di Arab Saudi selama 7 tahun sebagai penerjemah dan pendakwah resmi dalam sebuah institusi Islamic Cultural Center Dammam di Kerajaan Arab Saudi. Ini dakwah saya ke penjara-penjara Arab Saudi, ke tempat-tempat penampungan, saya mendakwahi. Di kantor kita waktu itu hampir setiap bulannya 80 orang masuk Islam dari berbagai macam negara. Balik Filipina, kemudian India, Kerala, apalagi kalau bulan Ramadan. Kadang satu bulan Ramadan 150 masuk Islam. Nah itu tidak diekspos kebaikan Arab Saudi. Tapi yang jelas waktu itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ibu-ibu yang bertanya. Tanya melalui istri saya, "Umu, tanyain ke Ustadz, itu saya punya anak umur 5 tahun. Tapi kalau marahnya memanggil nama saya, mengangkat suara, kemudian hampir seluruh binatang buas yang ada di kebun binatang dia sebutkan melalui mulutnya." Lalu saya bilang ke istri, bilang ke ibu tersebut, suaminya kalau marah bagaimana? Istri saya nanya, kata Ustadz, suaminya kalau marah bagaimana? Oh persis. Jadilah suri tauladan yang baik. Ya. Dan anak terutama di golden age, di umur keemasan yang dia sangat terus berkembang, dia akan sangat ingat apa yang ditanamkan oleh orang tuanya secara sadar, sengaja atau tidak sengaja. Akan sangat sadar. Ya, contoh misalnya dalam hadis Rasul. Suatu ketika Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil di zamannya. Beliau bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku anak kecil duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita makan orang Arab kan satu nampan bersama gitu. Fa kanat yadi tatishu fi sahfah. Tanganku kesana kemari. Padahal adab makan bersama kan makan apa yang ada di depannya. Tidak boleh ke sana. Ada orang bertanya, "Ustaz, yang di depannya cuma sambal doang." Maka yang sambal diketengahkan. Ya, caranya begitu. Habis itu Rasulullah SAW melihat ini anak, tangannya sudah tidak benar. Beliau mengatakan, "Ya ghulam," sambil mencontohkan, "Wahai anakku sayang, sammillah. Kalau kamu makan, ucapkan begini, bismillah." Sambil dicontohkan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Umar bin Abi Salamah, Rasulullah SAW wafat. Umar bin Abi Salamah meriwayatkan hadis ini ketika sudah dewasa. Kata beliau, fakanat tilka ti'mati ba'du. Semenjak saat itu begitulah tata cara aku makan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Suri tauladan. Jangan pernah kita berharap anak kita jujur kalau seandainya kita sering bohong kepada anak, terutama janji. Kalau kita berjanji maka tepatilah. Kalau tidak menepati maka minta maaflah, agar tidak tertanam dalam benak mereka bahwa boleh mengingkari janji. Ayo tidur siang. Nanti kalau habis asar, kalau tidur siang habis asar kita akan ke mall. Kira-kira anaknya bisa tidur enggak? Enggak. Kenapa? Mall. Adzan asar, dia sholat, cari bapaknya kamar, bapaknya enggak ada. Oh, boleh dusta. Boleh ingkar janji. Siapa yang ngajarin? Jadi suri tauladan yang baik.
saat bepergian, saat bersafar, anak akan sangat perhatian terhadap sikap orang tuanya dengan sholatnya, dan itu yang akan diingat oleh anak. Ya, makanya kalau seandainya safar, perhatikan perihal sholat. Karena anak nanti dalam keadaan safar juga dia tidak akan perhatian kepada sholat kalau seandainya orang tua tidak perhatian. Contoh, itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh nampak dalam diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Ya, pernah seorang dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, seorang ibu memanggil anaknya, "Ya Abdullah ta'al, wahai Abdullah, sini, u'tika syai'an, aku ingin ngasih hadiah kepadamu." Lalu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'aki famadza tu'ti?" Kalau anakmu nanti datang, kamu ingin ngasih apa? Kemudian sang ibu mengatakan, "U'tihi tamr, aku akan kasih kurma." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Illam tu'tihi kutibat alayki kadzibah." Kalau engkau tidak kasih, engkau ditulis sudah mengajari dusta kepada anakmu. Hati-hatinya. Suri tauladan. Yang ketiga, nasihat untuk orang tua, yaitu jauhi mendoakan keburukan untuk anak. Karena lisan orang tua sangat paten, sangat manjur, sangat mempunyai kans untuk dikabulkan doanya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." 3 doa yang dikabulkan. Yang pertama, da'watul walid liwaladi, doa orang tua untuk anaknya. Makanya kalau lagi kesal, doakan yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Jangan doakan yang buruk-buruk. Saya dulu punya guru nyetor hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi. Alhamdulillah sampai selesai 30 juz. Kemudian yang paling saya ingat dari beliau adalah namanya Syekh Ubaid bin Muhammad Al-Afghani. Tua, sudah tua. Hampir 50 tahun ngajar di Masjid Nabawi. Kenapa kita pilih beliau sebagai guru? Karena beliau yang paling tua. Kalau kita nyetor hafalan Al-Quran salah, beliau apa doanya? Allahumma kfina syarrab. Ya Allah, cukupkan keburukan muridku ini. Keselnya, salah, ini salah, kenapa salah? Tapi kekesalannya bukan dengan brengsek lo. Tapi doa. Doakan. Doakan sang anak. Hati-hati, lisan orang tua sangat tajam. Coba kisah dalam riwayat Bukhari, kisah Ibnu Jurayj. Atau kisah Jurayj, bukan Ibnu Jurayj, Jurayj. Jadi Jurayj ini ahli ibadah. Saking ahli ibadahnya, setiap kali ibunya memanggil dan dia sedang sholat, sedang beribadah kepada Allah, dia mikir dulu, sholatku atau ibuku. Kemudian dia lanjutkan sholatnya. Sholat aja, ini kan urusan Allah, urusan ibu nantilah. Ibunya kesal, berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi la tumithu hatta yara wujuhal mumisat." Ya Allah, jangan matikan Jurayj sampai dia melihat wajah wanita-wanita pelacur. Kesal dia, suruh melihat wajah ibunya, nggak mau. Biarkan dia melihat wajah wanita pelacur. Apa yang terjadi? Berkumpullah beberapa orang di desa tersebut. Kemudian mereka menceritakan bagaimana ibadahnya Jurayj. Tidak ada yang bisa menggodanya. Jangankan orang biasa, ibunya saja dipanggil dia nggak gubris. Datang wanita pelacur kepada orang tersebut, "Saya bisa ganggu." Gitu aja dia, "Saya bisa ganggu." Datanglah dia ke tempat ibadahnya Jurayj. Kalau ada tempat ibadah itu bukan masjid ya, tetapi seperti ya tempat mihrab gitu kecil. Datang. Kemudian setelah itu Jurayj, jangankan wanita pelacur, ibunya saja manggil dia nggak mau. Akhirnya pergilah wanita pelacur tersebut. Setelah pergi, wanita pelacur tersebut berzina dengan seorang penggembala kambing, hamil.
penduduk desa ini menganggap kehamilannya disebabkan dengan siapa? Juraij. Mulai itu mereka demo, kalau bahasa kita sekarang ya, demo di rumahnya Juraij. Ngaku-ngaku ahli ibadah, ternyata berzina, ngaku-ngaku. Kata Juraij, sebentar, saya ingin sholat dulu 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat. Sesudah si wanita pelacur ini hamil, melahirkan, dia bawa anaknya. Dia minta pertanggungjawaban kepada Juraij. Makanya marah orang-orang kampung. Sebentar, saya sholat dulu. Setelah itu Juraij bertanya kepada bayi yang dalam buayan, siapa bapakmu? Maka bayi tersebut menjawab. Makanya para ulama mengatakan ada 2 atau 3 bayi yang berbicara di dalam buayan. Bayinya Juraij dan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya. Siapa bapakmu? Kata si bayi, ra'il ghanam. Ya, bapak saya adalah si penggembala kambing. Kata Juraij. Tapi yang jadi pelajaran apa? Doa ibu terkabulkan. Juraij akhirnya melihat wanita pelacur. Jangan remehkan doa. Jangan berkata kasar mendoakan buruk untuk anak kita. Jaga betul. Karena kita tidak tahu pintu langit dibukakan oleh Allah, Allah mengabulkannya. Ustaz, kita sudah pernah mendoakan anak, maka cabut doanya. Doakan kebaikan sekarang untuk sang anak. Ya, doakan kebaikan untuk sang anak. Ini 3 nasihat. Pertama, ajari tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah ibadah hanya kepada Allah, kemudian muraqabah. Terutama di zaman kita sekarang ini. Yang kedua, suri tauladan. Yang ketiga, menjaga lisan kita terhadap anak-anak kita. Alhamdulillah selesai. Kita hampir 1 jam lebih, 45 menit lah ya, kita berbicara. Tidak mengapa, mungkin 1-2 orang kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kalau Ustaz diberi pertanyaan, 2 pertanyaan, silakan Pak Fadil. Pak Fadil, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ustaz, apakah yang pernah dilihat sama anak ketika masih kecil, misalnya tadi Ustaz ada bicara soal pertengkaran, mungkin apa ya, perdebatan kecil lah ya. Apakah dampak atau bagaimana cara menghilangkan mungkin sedikit, mungkin itu menjadi trauma atau apapun yang bisa kerekam dalam memori anak, sehingga itu bisa membuat dia lebih menghilangkan trauma itu. Walaupun mungkin kalau tadi banyak cerita orang atau yang pertengkaran besar atau perceraian atau apapun, ya itu kan pasti terekam dalam diri anak, kan dampaknya sangat buruk lah terhadap pertumbuhannya. Bagaimana bisa menghilangkan itu untuk kehidupan si anak itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begini, kita ini kan ngaji ya. Mungkin setelah kita ngaji ada ilmu-ilmu baru yang kita dapati. Kemudian ada, wah pengajiannya tadi kayaknya saya ditempeleng tuh. Semuanya hujaman kepada saya tuh. Ah, itu bagus. Berarti merasa salah. Berarti harus diperbaiki. Maka jawabannya, apa yang sudah terjadi, maka kita perbaiki. Tidak ada yang terlambat di dunia ini sebelum nafas di tenggorokan. Sebelum matahari terbit dari barat, tidak ada yang terlambat. Allah Subhanahu wa taala saja menerima orang yang bertobat. Maka niscaya apa yang kita pernah pertontonkan kepada anak-anak kita, disengaja atau tidak disengaja, emosi atau tidak emosi, kita masih bisa perbaiki.
Adapun masih tersisa memori anak tersebut, maka bisa dihilangkan dengan hal-hal yang terlihat kepada mereka yang baik-baik. Lebih perbanyak lagi. Sehingga memori mereka, iya dulu bapak ibu seperti itu, sekarang sudah berubah. Nah itu. Jadi wajar kalau kita ngaji kemudian kita mencocokkan dengan diri kita. Oh saya pernah nggak yang seperti itu? Pernah, lalu bagaimana? Itu bagus. Itu bagus untuk mencari solusi. Akan tetapi jangan putus asa. Nah, jadi caranya adalah berbuat baiklah kepada istri. Dan saya sering mengatakan ini mungkin kan urusan keluarga, pendidikan anak. Nanti belum lagi hubungan suami istri. Ini menarik juga untuk dibahas. Saya sering mengatakan suami dan istri yang sering-sering bertengkar itu jangan-jangan salah satunya bukan manusia. Ya kenapa? Karena itu disebutkan oleh Al-Quran dan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian azwajan, pasangan bagi kalian dari jenis kalian. Lihat kata-kata dari jenis. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walau anna Allah ja'ala bani Adam kullahum zukuran. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh anak Adam adalah laki-laki. Wa ja'ala inatham min jinsin akhar. Dan kita sebagai laki-laki dari anak keturunan Adam diperintahkan untuk memilih perempuan dari jenis makhluk lain, imma min janin au hayawan. Atau baik itu dari jenis jin atau hewan, lama hasal hadzal i'tilaf. Tidak mungkin terjadi sakinah, mawaddah, rahmah. Ya, enggak mungkin. Contoh misalkan manusia nikah dengan orang hutan, secantik-cantiknya orang hutan, enggak akan dapat ketenangan, rasa cinta, kasih sayang. Atau nikah sama kuntil anak misalnya. Mau dipeluk dia kabur, nggak ada. Makanya saya sering katakan orang tua yang sering bertengkar, suami istri yang sering bertengkar, itu jangan-jangan salah satunya bukan manusia, genderuwo. Ya. Nah, tapi kalau sudah ngaji perbaikilah. Jadi solusinya perbaikilah dan perbaikilah. Dan anak perlu diperlihatkan, sengaja kita perlu perlihatkan akan keharmonisan kita tanpa terlalu vulgar. Bahwa dan itu menjadi momen tersendiri dalam kalbu sang anak. Saya pernah kejadian. Tadi anak santri melihat orang tuanya bertengkar, sedangkan dia video callan dengan teman santri lainnya. Kemudian dia bosan kan melihat orang tuanya tengkar. Dia lihat nih bapak ibu gua nih lagi tengkar nih. Udah biasa nih setiap hari nih kayak gini nih. Ya. Seru-seru aja deh katanya. Itu sangat masuk ke dalam diri anak. Nah, kalau seandainya mau bertengkar atau mau apa, ya biasa manusia ada amarah, tapi usahakan tidak bertengkar. Terutama khusus bagi laki-laki, bersabar. Kita yang lebih dituntut untuk bersabar terhadap istri. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu redaksi kepada suami. Gauli istrimu dengan baik. Nah, ibu-ibu kayak begini senang nih. Ya memang karena dalilnya begitu. Dalilnya begitu. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun 'indakum. Aku wasiatkan kalian wahai para suami, berbuat baiklah kepada istri. Karena mereka itu adalah tawanan di sisi kalian. Nggak bisa ngapa-ngapain istri kecuali dengan izin suami. Kita yang lebih dituntut untuk lebih dewasa, lebih care, lebih ngemong, ya. Salah besar seorang suami ketika mengatakan, pahami saya dong. Ah itu nggak bisa itu, ya salah. Tetapi kita yang lebih ngemong, lebih menjadi temannya, kakaknya, seperti itu. Nah, sehingga tidak terjadi lagi apa yang
dilihat oleh anak-anak kita. Tapi solusinya tadi, yang perbaiki, selalu ada waktu untuk perbaikan. Wallahu a'lam. Dan saya ketika bercerita seperti ini materinya. Sikapnya di rumah belum tentu, mungkin bapak-bapak lebih arif daripada saya. Ya, ini materi ya, materi. Ya, karena sebagian ustadz kadang mengkritik saya. Din, antum tuh kalau ceramah seakan-akan antum yang suami yang paling terbaik. Enggak, itu materi. Ya, kita sama, pemarah apa ya. Tapi berusahalah menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Di poin keempat, kesolehan ibadah orang tua sangat berpengaruh menjaga anaknya. Bagaimana jika kita memiliki orang tua yang masih lalai dalam ibadah, bahkan belum mau ibadah kepada Allah, agar kita bisa istiqamah dan kokoh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara berpikir pertanyaan ini apa? Begini. Ustaz tadi menyebutkan orang tua yang ahli ibadah menjamin anaknya. Lalu berpikirnya pertanyaan ini adalah, ini sekarang saya jadi begini karena orang tua saya tidak ahli ibadah nih. Oh, jangan disalahin orang tuanya kalau begitu. Paham nggak maksud saya? Ya, jangan nyari kambing hitam. Nah, jadilah kita hamba Allah yang saleh. Mau orang tua kita bagaimana, itu satu langkahnya. Jadi cara berpikirnya, jadilah hamba yang saleh. Wah, saya malas baca Quran nih Ustaz, umur 30-40 belum lancar Ustaz, belum pernah hatam. Ini gara-gara orang tua kali ini Ustaz. Jangan, cara berpikirnya yang dibalik begitu. Cara berpikirnya adalah, jadilah kita orang tua yang saleh agar anak-anak kita terjamin. Kemudian urusan mendakwahi orang tua, karena orang tua tadi dilihat masih lalai, maka dakwahilah. Dan sebelum berdakwah, berdoalah. Tadi pagi saya ngisi kajian dengan judul 10 sebab lapang dada. Dan lapang dada itu sangat penting, lebih berharga dibandingkan emas, perak, uang. Lapang dada dibandingkan sempit. Maka saya nasihatkan, kata beliau, Syekh yang saya baca, Syekh Abdul Razak, kata beliau, Nabi Musa ketika diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Beliau minta dilapangkan dada. Rabbi syrah li sadri. Biar, terima kasih. Ya. Apa yang diminta oleh Allah oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Yang ingin berdakwah kepada orang tua, kakak adik, anak yang sudah balik belum jilbaban, anak yang sudah balik tapi pacaran, anak yang susah dinasihati, maka Musa sirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Jadi ingin mendakwahi orang tua, berdoalah dulu kepada Allah. Dan ini pengalaman pribadi, wallah. Pengalaman pribadi. Mendakwahi orang tua saya dulu, apalagi kita dulu awal-awal di Madinah tidak punya HP, karena dulu di Saudi tahun 2000-an yang punya HP hanya orang kaya. Tahun 2000 saya ingat banget. Hanya orang kaya. Kenapa? Karena SIM card itu bisa dibeli kalau punya ratusan ribu real. Karena untuk menjaga rahasia, sekarang sudah nyaman segala macam. Maka caranya untuk mendakwahi orang tua bagaimana? Pakai wartel. Setiap Jumat libur kan, habis makan siang saya nelfon. Uang beasiswa tuh yang secukup-cukupnya, nelfon orang tua. Dakwahi. Setelah asar Jumat, antara maghrib dan Jumat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan berubah. Saya tidak bisa menyebutkan apa permasalahan yang harus dirubah. Akhirnya walhamdulillah, pulang-pulang sudah mengenal dakwah, pulang-pulang sudah mengikuti kajian-kajian. Alhamdulillah. Jangan pernah bersandar dengan kekuatan ilmu kita, karena Allah lah yang memberi petunjuk. Wallahu a'lam. Terakhir,
Para jamaah dan seluruh kaum muslimin, mohon nasihatnya bagi kami yang sedang dalam penantian Allah diberikan keturunan dalam bertawakal dan berikhtiar. Jazakallahu khairan. Saya ingin ngasih nasihat. Nasihat ini ternyata jujur saya beberapa kali kasih nasihat ini dengan hanya sebatas mengingat bahwasanya tanah suci adalah tempat dikabulkan doa. Nah, kemudian beberapa orang saya nasihatkan, Ustaz, saya sudah 5 tahun belum dapat anak, Ustaz. Maka saya katakan, antum haji deh. Waktu itu saya ke Jepang, kemudian ketemu panitianya 5 tahun nikah belum dapat anak. Kemudian saya bilang, antum haji dari sini, dari Jepang, jangan dari Indonesia, karena ngantrinya lama. Haji beliau dari Jepang, berdoa di Arafah dengan sebenar-benarnya. Antum dan istri antum berdoa di Arafah. Selesai, pulang 3 bulan, dapat anak kembar lagi. Dan ini banyak kejadian. Banyak kejadian. Saya pernah dengar ceramah dari Syekh Muhammad Shinqiti rahimahullah, seorang ulama besar, anggota Majelis Ulama Besar di Kerajaan Arab Saudi. Ternyata beliau mengatakan ini adalah salah satu warisan para salafus saleh. Kalau ada hajat silahkan pergi ke tanah suci berdoa di hadapan Allah, terutama di Arafah. Saya mengambil faedahnya dari mana? Karena ketika orang wukuf di Arafah, itu dalam keadaan yang paling disukai oleh Allah. Lusuh, debu, semua atribut kekayaan ditinggalkan. Nggak ada apa-apa. Semua sama. Mau dia presiden, mau dia menteri, mau dia... semua pakaiannya sama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikatnya dengan membanggakan mereka. Unzuru ibadi. Hei para malaikatku, tuh lihat hambaku. Subhanallah, saya merinding. Ma arada haula. Apa yang diinginkan oleh hambaku pasti aku kabulkan. Ibadi afidhu maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah. Wahai hamba-hambaku, silahkan keluar dari Arafah setelah azan maghrib dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni dan doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah. Saya baru-baru dengar ini dari Syekh Muhammad Shinqiti. Ternyata itu warisan salafus saleh. Kalau ada sesuatu hajat, silakan pergi haji atau umroh, berdoa di sana untuk pengabulan. Dan banyak sudah salah cara yang dilakukan seperti ini menghasilkan. Satu lagi, pernah kalau saya sebutkan ustadznya mungkin antum tahu, akan tetapi tidak perlu disebutkan. Dan ini bukan ghibah, ini kebaikan. Beliau, waktu saya berkunjung ke daerah beliau, saya lihat anaknya masih kecil-kecil, padahal umurnya lebih tinggi dari saya, lebih tua dari saya. Ustaz, antum anaknya masih kecil-kecil, kapan nikah? Enggak, ini terlambat nih. Jadi ceritanya, saya 4 tahun menikah belum dapat anak. Lalu mau tahun yang kelima, dan selama 4 tahun tersebut istri sang ustadz ini, beliau senantiasa sedih. Setiap bulan kalau haid sedih, stres. Setelah stres. Apalagi kalau ditanya mertua, kapan hamil gitu. Sedangkan suaminya enggak 4 tahun. Cuma tahun kelima sang suami bilang, "Dek, mohon maaf. Kalau tahun kelima kita belum dapat anak, saya mau mencari lahan untuk cocok tanam yang lain." Nah, lihat ini. Ketika dikatakan oleh suami seperti itu, istri yang asalnya dia stres, tetap berusaha tapi gagal stres gitu. Ketika dikatakan seperti itu, yang ada apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya sudahlah, itu urusan Allah. Yang penting suamiku tidak menceraiku, dia mungkin mencari cocok tanam yang lain, itu hak dia. Penyerahan diri itu yang diinginkan oleh Allah, yang kadang hilang dari kita. Akhirnya setelah itu hamil kembar 2. Maka
Hanya anak-anaknya kecil-kecil. Tahun depan, tahun berikutnya lagi kembar lagi. Langsung bisa ngejar orang-orang. Nah, ini subhanallah. Kembali ke permasalahan awal tadi, Pak. Anak itu murni apa tadi? Anugerah dari Allah. Nah, untuk ibu-ibu ya, mudah-mudahan suaminya tidak mengambil opsi yang tadi. Tetapi berserah dirilah, ya Allah. Jadi ada kiat agar dikabulkan doa. Salah satunya adalah putuskan harapan terhadap makhluk. Amman yujibul muttar idza da'a fayakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang muttar? Mim dad ta ra, muttar. Muttar itu, Pak, gambarannya kita naik kapal di tengah lautan diombang-ambing, tidak ada yang bisa kita minta tolong, benar-benar putus asa minta bantuan kepada makhluk, dan di hadapan kita hanya ada kematian. Itu muttar. Maka buatlah hatinya seperti itu. Tidak juga ibu harus ke tengah lautan untuk berdoa, tapi buatlah hatinya seperti itu, benar-benar muttar. Dan kalau orang sudah muttar, jangankan muslim, orang kafir dikabulkan doanya oleh Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin." Ketika orang musyrik kafir naik kapal diombak-ambing oleh kapal tersebut, lalu dia berdoa kepada Allah, murni hanya kepada Allah, putus hubungan dengan makhluk, di hadapannya cuma ada mati, Allah selamatkan dia ke daratan. Apalagi kita yang muslim bertauhid. Cuma kadang hilang rasa muttar itu. Masih kita usaha sana, usaha betul, tapi jangan bersandar kepada usaha. Makan obat sana, pergi ke dokter sana, ini sini. Betul itu usaha, tapi jangan bersandar kepadanya. Sandarlah kepada Allah. Nah, ini yang bisa sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi pada Masjid An-Nur Tanah Kusir. Alhamdulillah sudah 3 kali ke sini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bertemu lagi dalam keadaan penuh iman. Kalau tidak bertemu di dunia, maka kita insyaallah taala bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.